Insinyur Haji Joko Widodo lahir 21 Juni 1961. Lebih dikenal sebagai Jokowi, adalah Presiden Indonesia ke-7 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Terpilih dalam pemilu tahun 2014, Jokowi menjadi Presiden Indonesia pertama yang bukan berasal dari elit politik atau militer Indonesia. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Yusuf Kala dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada tahun 2019. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta. Jokowi mengawali karir politiknya sebagai Wali Kota Surakarta sejak 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. Didampingi F.X. Hadi Rujatmo sebagai Wakil Wali Kota, 2 tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Surakarta. Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, untuk bersaing dalam Pilkada Jakarta 2012 berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Joko Widodo berasal dari keluarga sederhana. Rumahnya pernah digusur sebanyak 3 kali ketika ia masih kecil, tetapi ia mampu menyelesaikan sekolahnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Setelah lulus, ia menekuni profesinya sebagai pengusaha mebel. Karir politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah Surakarta menjadi kota pariwisata, kota budaya, dan kota batik yang populer. Pada 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangi Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang muda dan bersih, meskipun umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya terus naik dan menjadi sorotan media. Akibatnya muncul wacana untuk menjadikan calon presiden untuk pemilu presiden 2014. Ditambah lagi hasil survei menunjukkan nama Jokowi selalu unggul. Pada akhirnya ia dicalonkan sebagai calon dari PDIP pada pemilihan presiden tahun itu dengan Yusuf Kala sebagai cawapresnya. Jokowi terpilih setelah mengalahkan lawannya Prabowo Subianto yang sebelumnya membantah hasil pemilu namun pada akhirnya mengalah, dan Jokowi pada akhirnya dilantik pada 20 Oktober 2014. Sejak menjabat, Jokowi berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur serta agenda ambisius kesehatan dan pendidikan. Dalam politik luar negeri, pemerintahannya menekankan melindungi kedaulatan Indonesia dengan menenggelamkan banyak kapal asing ilegal dan penentuan prioritas dan penjadwalan hukuman mati bagi penyelundup narkoba. Hal terakhir ini terjadi meskipun ada perwakilan yang kuat dan protes diplomatik dari negara-negara asing termasuk Australia dan Prancis. Ia terpilih kembali dalam pemilu presiden 2019 untuk masa jabatan 5 tahun kedua.
sekali lagi mengalahkan Prabowo Subianto. Pada Pilkada Kota Solo pada tahun 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta, ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%. Setelah terpilih dengan berbagai pengalaman pada masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan yang menjadi kajian di universitas dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi politik Jokowi yang berbeda dengan kebanyakan gaya komunikasi politik pemimpin lain pada masa itu, yang menjadi kajian riset mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, bus batik Solo Trans diperkenalkan. Berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan. Dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang memanusiakan manusia. Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010, ia terpilih lagi sebagai wali kota Surakarta dengan suara melebihi 90%. Kemudian pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDIP sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jokowi diminta secara pribadi oleh Yusuf Kala untuk mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDIP Perjuangan, maka Yusuf Kala meminta dukungan dari Megawati Soekarno Putri yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan calon gubernur. Sebagai wakilnya, Basuki Cahayapurnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi. Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon pertama yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli akan memenangkan pilkada dalam satu putaran. Namun hasil pilgub putaran pertama dari KPU memperlihatkan Jokowi memimpin dengan 42,6% suara, sementara Fauzi Bowo di posisi kedua dengan 34,0,5% suara. Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilu kada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat Pilkada Wali Kota Surakarta 2010. Serta pendukung Faisal Basri dan Alek Nurdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya. Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama malah menyatakan dukungan pada Fauzi Bowo. Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbahun dari PKS, Yusuf Kala dari Partai Golkar, Indra J. Biliang dari Partai Golkar, serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo. Pertarungan politik juga merambah ke media sosial dengan peluncuran Just Wave, pembentukan media center, serta pemanfaatan media baru seperti YouTube.
Putaran kedua juga diwarnai tudingan kampanye hitam yang antara lain berkisar dalam isu SARA, isu kebakaran yang disengaja, korupsi, dan politik transaksional. Pada 29 September 2012, KPU di DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012 sampai 2017 menggantikan Fauzi Bowo Prijanto. Kebijakan Joko Widodo selama menjabat Gubernur Jakarta banyak yang bersifat populis, seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat, dan Kartu Jakarta Pintar. Namun beberapa juga mendatangkan keberatan masyarakat, seperti dalam perbaikan saluran air, peremajaan bus kecil, dan sterilisasi jalur busway. Di awal menjabat, ia mendahulukan program bantuan sosial melalui Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Dan setelah mendapat kendali atas APBD, menjalankan pembenahan saluran air di Jakarta melalui program JD. Beberapa program transportasi warisan pemerintah sebelumnya seperti 6 ruas tol dan monorail terhambat. Sebaliknya, ia berkonsentrasi kepada transportasi massal, MRT Jakarta, penambahan armada Transjakarta, dan peremajaan bus kecil. Ia juga mengupayakan pengambil alihan pengelolaan sumber daya air melalui akuisisi Aitra dan Palija. Ia berperan dalam mengurangi diskriminasi dan nepotisme dalam jenjang karir pegawai negeri sipil di Jakarta melalui penerapan lelang jabatan. Sebagai salah satu dampaknya adalah terpilihnya pejabat dari kalangan minoritas yang mendapat penolakan masyarakat. Misalnya dalam kasus Lurah Susan, Jokowi menyatakan dukungan bagi Lurah Susan. Pada masa pemerintahannya pula, DKI Jakarta mengadakan beberapa event kreatif seperti Jakarta Night Festival, Pesta Rakyat, dan Festival Keraton Sedunia. Ia juga memperbaiki kebersihan lingkungan di Jakarta, antara lain melarang atraksi topeng monyet. Setelah terpilih sebagai gubernur Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program belusuan untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Akibatnya Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikan calon presiden. Selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDI harus disetujui oleh Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri. Dan ia menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April. Namun pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014. Selepas pengumuman ini, IHSG dan rupiah naik nilainya, yang dikaitkan dengan sentimen positif investor terhadap berita tersebut. Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Yusuf Kala akan menjadi calon wakil presiden. Pencalonannya tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.
Pada hari yang sama, Jokowi dan Yusuf Kala secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Setelah mendengar hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei, Jokowi menyatakan kemenangan pada 9 Juli. Namun lawannya Prabowo Subianto juga menyatakan kemenangan, membingungkan warga Indonesia. Pada 22 Juli, beberapa jam sebelum pengumuman hasil Pilpres, Prabowo mengundurkan diri dari Pilpres. KPU pun mengumumkan kemenangan Jokowi berjam-jam kemudian. KPU menyatakan Jokowi menang dengan 53,15%, sementara Prabowo mendapat 46,85%. Meskipun kubu Prabowo membantah total ini. Setelah kemenangannya, Jokowi menyatakan bahwa tumbuh di bawah rezim Orde Baru yang otoriter dan korup. Ia tidak pernah menyangka seseorang dengan latar belakang kelas bawah bisa menjadi presiden. The New York Times melaporkan, dia mengatakan, sekarang ini sangat mirip dengan Amerika ya. Ada impian Amerika dan di sini kita memiliki impian Indonesia. Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari militer atau elit politik. Dan menurut komentator politik Salim Said, rakyat memandang Jokowi sebagai seseorang yang merupakan tetangga kita yang memutuskan untuk terjun ke politik dan mencalonkan diri sebagai presiden. Pada 2018, Jokowi mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden 2019. Wakil Presiden Yusuf Kala dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan lagi karena batasan masa jabatan yang ditentukan untuk jabatan presiden dan wakil presiden telah menjalani masa jabatan 5 tahun sebagai wakil presiden pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono dari 2004 hingga 2009. Spekulasi mengenai siapa yang akan dipilih Jokowi sebagai calon wakil presiden terfokus pada beberapa kandidat termasuk Mahfud MD, seorang mantan Menteri Pertahanan dan Hakim Agung Mahkamah Konstitusi. Pada 9 Agustus 2018, secara mengejutkan Jokowi mengumumkan bahwa Ma'ruf Amin akan menjadi pasangannya. Mahfud telah dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon wakil presiden. Namun setelah dorongan oleh beberapa partai dari koalisi pemerintah Jokowi dan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh, Ma'ruf dipilih sebagai gantinya. Jokowi memilih Ma'ruf karena pengalamannya yang luas dalam urusan pemerintahan dan agama. Pada Januari 2019, diberitakan bahwa Jokowi sedang mempertimbangkan pembebasan Abu Bakar Bashir karena usia tua dan kesehatan yang menurun. Langkah ini dipandang kontroversial sebagai bagian dari semakin banyaknya tindakan yang diambil oleh Jokowi untuk menenangkan hati orang Muslim konservatif menjelang pemilihan. Rencana itu dibatalkan pada 23 Januari karena Bashir menolak untuk berjanji setia pada ideologi negara Pancasila yang merupakan salah satu syarat pembebasannya. Jokowi telah menolak untuk memberikan pandangan pada penahanan sekitar
1 juta Muslim Uighur oleh pemerintah Tiongkok di Kamp pendidikan ulang di Provinsi Xinjiang dengan menyatakan saya tidak tahu tentang Xinjiang dan tidak memberikan komentar. Setelah 4 tahun menjabat, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi, berkisar 60-70%. Hasil hitung cepat menunjukkan bahwa Jokowi diperkirakan memenangkan Pilpres dengan suara 54%. Akan tetapi, Prabowo mengklaim bahwa perhitungan oleh tim kampanyenya sendiri menunjukkan bahwa dia meraih suara 62%.